Kalau misalnya kita percaya bahwa Prabowo ini presiden yang memang ingin mensejahterakan rakyat, dari awal kita udah tahu dari cara dia merekrut menteri kan. Ya. Kalau menteri-menteri toksik dia rekrut, ya udah ketahuan. Udah ketahuan. Gitu, Satu aja ya. Kemana-mana. Satu aja dari 40 menteri yang bakal direkrut itu adalah toxic person. Yang tadi kita udah bilang indikator-indikatornya toksik lah semuanya. Indonesia menjadi negara yang maju dan beradab di masa mendatang. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah pemimpin beserta dengan kabinetnya itu berisi orang-orang yang jauh sekali dari akhlakul karimah, maka kita bisa lihat di masa mendatang Indonesia akan terancam dalam kehancuran. Satu menteri melakukan pekerjaan yang bukan tupoksinya. Nah, pejabat di bawahnya juga ikut-ikutan. Kayak waktu awal ya, bukan menteri pertanian ditunjuk untuk bikin food estate, malah menteri pertahanan. Nah, ini menunjukkan disorder di situ kan. Disorder. Akhirnya setelah disorder. Tapi saya kira tidak salah itu. Kan Menhan itu kan menteri pertahanan. Bukan. Menhan itu menteri ketahanan pangan. Menhan, disingkat Menhan. Jadi Menhan itu menteri ketahanan pangan, makanya dia food estate itu. Sebenarnya dulu waktu di September 2020 itu ketika food estate itu dikoordinasikan oleh Menhan itu, di situ saya merasionalisasi diri gitu. Oh ya, pertahanan yang terbaik dari sebuah negara itu kan pangannya gitu. Tapi kan ternyata di balik itu semua ada sebuah cerita-cerita yang akhirnya menjadikan food estate itu mangkrak kan. Jadi ya memang tupoksinya tidak pas gitu kan. Jadi itulah disorder. Abis itu ya damage. Ini kalau diterus-teruskan ya negara ini akan damage kan? Akan damage. Kalau damage, bagaimana nih rakyat kita? Bagaimana rakyat kita? Jadi kalau dari tiga hal tersebut, misalnya kita bilang IKN udah pasti nggak lanjut, ya kan? Iya, kan dia kita udah. Ini bukan karena sentimen ya? Enggak, kan jelas. Realistis kan? Iya. Kemudian makan siang gratis. tidak kafah. Kita pakai tidak kafah aja. Jadi janjinya itu tidak gimana? Ya, tidak paripurna. Tidak paripurna. Tidak ya paripurna. Kan? Gitu. Kemudian orang toksik kalau misalnya tidak bisa direkrut, maka gagal tuh bagi-bagi jabatannya ya kan? Saya takut nangis semua yang jadi partai pendukungnya kan? Saya takut mau nanya gini, Pak, toxic person itu apakah yang dimaksud adalah orang yang tidak berakhlak? Nanti saya apa lu akhlak? Akhlak tuh hanya ada di BUMN, hanya di Erick Thohir aja. Apa tuh akhlak? Akhlak itu apa? Itu antisipatif. Apa tuh? Apa itu akhlak? Coba kita lihat cari kepanjangan akhlak. Iya, versusnya kan toxic person. Setiap menteri kan jadi tuh. Akhlak adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Luar biasa. Ya empat itu amanah, sidik, fatonah, tablik. Iya. Means orang yang berakhlak mulia. Itu kan versus lawan dari toxic person. Jadi kalau memang presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menjadikan kabinetnya itu adalah orang-orang yang non toksik, carilah orang-orang yang berakhlak mulia. Yang amanah, sidik, tablik, fatonah. Iya, nggak ngerti ini utopia atau cuma mimpi, tapi ya seperti itulah seharusnya. Kan sederhananya gini. Kalau misalnya kita percaya bahwa
Prabowo ini presiden yang memang ingin mensejahterakan rakyat. Dari awal kita udah tahu dari cara dia merekrut menteri kan. Ya. Kalau menteri-menteri toksik dia rekrut, ya udah ketahuan. Udah ketahuan. Itu Satu nggak aja akan ya. kemana-mana. Satu aja dari 40 menteri yang bakal direkrut itu adalah toxic person. Yang tadi kita udah bilang indikator-indikatornya toxic lah semuanya. Kayak kurang lebih sama dengan Pak Mahfud bilang, kalau di istana itu malaikat aja jadi iblis. Itu kan karena malaikatnya udah terkontaminasi dengan toksin yang ada di sana. Bayangkan. Sehingga menjadi iblis. Walaupun malaikat lurus-lurus aja itu. Ya kan. Tapi ini malaikat-malaikatan berarti kan? Tapi kasih tahu malaikat jangan masuk istana ya. Oh, itu. Di situ banyak toksinnya nanti. Tergantung istana mana katanya kan. Daripada dimakan sama koruptor lebih baik dimakan rakyat. Ya ini bukan nggak bisa begitu, justru providingnya itu koruptor. Yang makan rakyat iya ya kan, tapi yang nyampe ke rakyat berapa? Maksudnya itu adalah bahwa APBN itu harusnya dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksudnya boleh, itu bukan iya. untuk makan siang. Kalau untuk makan siang sih dimakan para koruptor juga. Suatu ada yang bilang 1 kuintal 100 kilogram. Dasar bukan tukang beras ya. 100 kilogram. Iya, 100 kilogram. Kalau 100, makanya bilang kalau 1.000 1 juta 1 kuintal 100 kilogram. Iya, 100 kilogram 1 juta itu baru mahal. Berarti satu kilonya 100.000. Iya. Mahal sekali kan? Kasihan sekali kan? Cerdas dulu baru komentar. Sekali komentar memperjuangkan makan gratis. Untuk apa mau berapa tahun makan gratis seumur hidup negara jugruk? Maksudnya apa? Nggak jelas. Saking itunya, saking gedeknya gitu. Oke dok, silakan komentari secara umum dan closing statement ya. Ya, intinya sebenarnya ini adalah sebuah momentum di mana seharusnya negara ini dipimpin seharusnya oleh seorang pemimpin yang 4 itu ya, menunjukkan 4 itu. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa dipercaya, pegang amanah, pemimpin yang cerdas, dan pemimpin yang mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasannya itu dengan baik sehingga masyarakat itu akan terberdayakan, akan terinspirasi, dan insya Allah pemimpin yang berakhlakul karimah akan membawa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang berakhlakul karimah juga. Dan itulah fondasi dasar bagaimana kita bisa membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan beradab di masa mendatang. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah pemimpin beserta dengan kabinetnya itu berisi orang-orang yang jauh sekali dari akhlakul karimah, maka kita bisa lihat di masa mendatang Indonesia akan terancam dalam kehancuran. Dan tapi unfortunately mereka menjadi pemimpin kita ya. Kita yang biasa makan tanah gitu. Banyak sekali kok negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kualitasnya sangat buruk karena tidak punya maturitas. Misalnya let's say Republik Rakyat Cina ketika masih menjadi kekaisaran terakhir Manchuria dinasti Tang dipimpin oleh kaisar yang umurnya 7 tahun. Puyi ya, Henry kaisar Puyi. umurnya 7 tahun. Apa yang terjadi pada kekaisaran itu ya hancur. Kemudian diganti dikuasai oleh Republik Rakyat Cina kan yang berdiri pada saat itu ya. Jadi sekarang kan kita lihat aja kemudian waktu Raja Louis di negara Perancis yang memiliki mental illness ya hancur kan waktu itu oleh sebuah revolusi Perancis ya akhirnya diganti kan negara itu terpaksa harus mengganti dirinya menjadi bentuk republik dan yang film The Three Musketeers gitu ya, itu, ya raja yang belum dewasa ya. Iya kan sejarah itu sudah memberikan kepada kita pelajaran yang amat sangat berharga. Jadi buat saya dengan komposisi pemimpin 5 tahun ke depan yang demikian ya tidak banyak yang bisa kita harapkan dari negara ini. Oke. Makanya lebih baik kita tidak bisa berharap dari yang 37 tahun, yang 0 tuh jadinya. Iya. Tapi yang 73 tahun bagaimana dokter melihatnya kalau kita kaitkan dengan belum ada di dunia ini orang yang kemudian berkompetisi untuk menjadi presiden 5 kali berturut-turut. 2004 ikut konvensi Partai Golkar gagal. 2009 jadi wakilnya Megawati gagal. 2014 head to head dengan Jokowi gagal. 2019 head to head dengan Jokowi gagal. 2024 cerdik, dia rangkul Jokowi kira-kira begitu dan menang.
5 kali kan berarti Iya kan? kan pelajaran yang didapat selama 15 tahun itu, hitungan saya kan 15 tahun ya? Atau lebih? 15 tahun kan? Jadi wakil presiden. 2000 dari 2024. Dari 2004 20 tahun. 20 tahun ya? Ya. 20 tahun itu 20 beliau 20 tahun dengan 5 kali percobaan. ya 20 tahun itu Ya. beliau belajar. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ada pelajaran yang buat kita dia ambil gitu. Jadi ada 2 pelajaran. Pelajaran yang dia ambil adalah bahwa satu-satunya cara saya untuk menang adalah saya harus curang. Dan ternyata berhasil. Iya. Ya kan? Kedua, pelajaran yang bisa diambil oleh rakyat adalah ambil makna positifnya ya, bahwa ternyata kemenangan itu bisa diraih ketika kita sabar. Itu ya, itu kan sisi positif itu kan. Oke. Tetapi yang dia ambil, yang kemudian dia jadikan itu sebagai cara adalah bahwa oh ternyata di negara ini Menghalalkan segala cara jauh lebih cepat itu daripada adalah sabar. cara yang benar untuk meraih jabatan. Tapi apa artinya sih? Apa artinya sih? Gitu kan? Ya, tapi kan itu seperti lagu Roma Irama, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu. Kalau saya sih melihat begini, dulu beliau berlaga dengan idealisme, berlaga lagi dengan idealisme, berlaga lagi dengan idealisme, akhirnya berlaga lagi dengan pragmatisme, dan akhirnya berlaga lagi dengan visi dan misi. Pokoknya saya jadi presiden. Kelihatannya begitu. Sehingga ketika saya yakin ya, saya prediksi itu dalam 5 tahun ini ketika ditanya apa sebetulnya yang akan dilakukan, pokoknya saya jadi presiden titik kan gitu. Oke. Karena nyatanya yang mau melakukan penyusunan kabinet malah wapresnya kok. Kan udah ada keluar tuh, wapresnya mau menyusun kabinet. Konsultasi sama Megawati dan mau lain konsultasi sebagainya. sama Megawati itu sebetulnya saya agak khawatirkan.